Sampean kalau telinganya dibeli 3 triliun mau nggak? Nggak mau, Pak. Nggak mau, Pak. Telinga bisa mendengar, mata bisa, lidah bisa, lidah bisa, mencium nopo merasa. Sampean mencium makanan dengan lidah nopo merasakan? Hati-hati, jangan sampai mencium dengan nikmat. Mata bisa melihat, subhanallah. Ini sampean dari tadi menggunakan handphone, ya dong? Oh, dicari fokusnya, dicari fokusnya, gitu kan? Apalagi kalau pakai kamera manual, ya? Kamera manual itu yang putar-putar itu, ya? Sampai ketemu titik fokusnya supaya gambarnya jelas. Tapi mata tuh, subhanallah, tanpa harus tidak harus diputer-puter untuk mencari fokus. Begitu buka langsung fokus. Auto Mati. autofokus. Mata itu autofokus tuh. Betul tidak? Nah, harus kan mikir-mikir mata ini mau melihat Pak Udin yang mana. Sampai kalau mau melihat emasnya pakai fokus-fokus gitu, karena sudah lama di Hongkong jadi ingin kelihatan bener lah emas ora itu loh, nggak perlu. Subhanallah itu lah. Mata ini luar biasa Bu, ya Allah. Betul? Betul, Bapak. Bisa berkedip. Sampai dari tadi kedap. Tahukah ibu-ibu berapa kali manusia berkedip dalam satu hari? Bagus, karena tidak pernah hitung. 13.000 Bu. 13.000 kali. 13.000 kali. Itu hasil penelitian, riset. Bukan asbun. Hasil penelitian di Amerika. Memang kalau Amerika orang negara-negara maju, penelitiannya luar biasa. Iya, luar biasa. Tapi kita yang punya nikmat dari Allah tidak pernah itu. Makanya ada salah satu doa, ya Hayyu ya Qayyumu birahmatika astaghits. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi torfata aini. Sekedip pun jangan kau tinggalkan aku tanpa pertolongan. Sekedip itu artinya mata berkedip. Seketik pun jangan, ya Allah, tolonglah aku selalu, dampingilah aku. Maka bersyukur matanya masih bisa, matanya masih bisa. Berkedip. Tadi kan tentang berkedip, ya masih bisa berkedip. Coba bayangkan itu, ya Allah. Ada yang sakit apa? Yang punya mata tapi tidak bisa berkedip? Ada yang sakit, ya. Jangan sampai tidak bersyukur ya Bu. Matanya berkedap-kedip kayak lampu gitu. Kan sampai nanti hurun ain itu di surga itu digambarkan di dalam surat Al-Waqiah, bidadari yang matanya berkedap-kedip. Cuman Bapak juga nggak tertes seperti apa sih gitu loh. Bidadari yang matanya berkedap-kedip. Kalau di kita di sini kan kebanyakan kedipan itu biasanya cacingan. Oke, santunnya bersyukur punya telinga mendengar. Sini, ya. Coba kalau telinganya di belakang, maaf. Sampai terima handphone, ya, terima handphone tuh, ring. Ya, jangan dianggap enteng Bu, nikmat itu, ya Bu. Banyak sekali, saking banyaknya nikmat yang kita terima setiap hari, dari bangun tidur sampai tidur
Lagi semuanya penuh dengan nikmat. Kata Allah, wa in ta'uddu. Lanjutkan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Siapa itu tadi yang jawab? Oh, Masya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sini. Alhamdulillah jamaah taklim bisa seperti ini. Kalau di Cirebon di Bapak itu, mohon maaf, ditanya apapun lu semeneng aja. Bukan takut, karena udah sepuh semua. Tapi kalian juga jangan sombong. Semuanya akan menjadi tua. Betul? Sini alhamdulillah jamaahnya itu seger-seger. Masya Allah. Alhamdulillah seger-seger. Ya, puasa apa betul? Alhamdulillah. Walaupun puasa tetap kelihatan seger. Karena memang demikian, harus begitu. Puasa itu adalah ibadah sirriyah. Ibadah sirriyah itu artinya ibadah yang tidak terlihat secara fisik. Hanya Allah dan yang berpuasalah yang tahu. Bapak nggak tahu sampai puasa atau tidak. Ustaz, bukankah kalau orang yang berpuasa itu lemes? Kena angin goyang. Kenapa Mbak? Puasa. Bibirnya kering. Bukan itu Bu. Kenapa Mbak bibirnya kering? Puasa. Bukan itu, bibir kering karena syariah. Jadi tadi itu yang bisa menyempurnakan salah satu bagian dari ayat dalam Al-Quran surat Ibrahim. Surat apa Bu? Ibrahim. Itu tentang nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian semua manusia dalam dunia menghitung nikmat Allah yang diberikan, yang diterima mulai dari bangun tidur sampai tidur dan bangun kembali, tidak akan bisa terhitung. Karena telah bisa menyempurnakan sebagian dari ayat tadi dalam rangka mengapresiasi. Dalam rangka apa? Mengapresiasi, menghargai, terima kasih, bahagia, termasuk orang yang menjaga Al-Quran. Jadi orang yang hafal satu kata, satu ayat Al-Quran itu termasuk yang memelihara Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra. Lanjutkan Bu. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Termasuk orang-orang yang menjaga Al-Quran. Silahkan Ibu ke depan. Sedikit oleh-oleh dari Cirebon. Wa syukurillah. Alhamdulillah. Jangan memperhatikan melihat jumlahnya, besarnya, nominalnya, tapi lihatlah siapa yang memberinya. Beda rasanya nanti. Ya? Jimat. Buat teman. Jadi berkah ya. Tidak apa-apa, kejimat. Ya wajar, cuma menyempurnakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, satu kata. Coba kalau menyempurnakan satu juz. Boleh yang merah. Ya, nanti menyempurnakan satu ayat ataupun ya satu ayat atau dua ayat lah. Gitu. Baik, terima kasih, diterima dulu ya. Ikhlas ya. Jangan sampai kemudian ini nanti enggak, cuma $10. Sudah, bila perlu sampai yang laminating. Iya betul. Laras. Simpan di tempat
tidurmu. Mudah-mudahan nanti tanggal 1 bulan depan Kajian. jadi banyak. Nggih. Amin. Kajian. Ya terserah lah pokoknya dari majikanmu apa dari mana terserah. Tapi mudah-mudahan ini menjadi wasilah banyak. Terima kasih. Ya, oke, matur suwun. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tahun ini berbeda kayaknya ya. Ada apa ini? Ada Mejanya baru. Mejanya. Iya. Ada mejanya. Tahun lalu kan masih belum ada ya? Belum. Jadi Bapak suka ke situ. Sekarang ada meja, ada kursi. Ini ada bantal lagi. Bantalnya diduduki apa? Diduduki? Enggak. Memang kan ada bantal yang harus diduduki, ada yang disenderi aja. Buat duduk. Kan harus tahu dulu tuan rumahnya kan ya. Enggak boleh sembarangan kalau tamu itu. Datang-datang ada minuman langsung. Termasuk ini bantal juga nih. Harus tahu dulu tuan rumah ini nih apa tamunya ya. Itu jadi ini memang untuk duduk juga ya. Ada yang disendiri, ada yang duduk. Baik, terima kasih. Enggak ada yang untuk tidur lah. Jadi ya persislah seperti di Indonesia ya. Hampir. Jadi Indonesianya pindah ke Hong Kong. Ini mejanya dari mana? Dari Indonesia juga? Jepara. Jepara. Oh, masya Allah. Naik pesawat dong ke sini. Naik pesawat ini. Ya? Sini yang memesan dari Indonesia. Oh, bukan buatan sampai katanya buatan Jepara. Nah, kalau dari Jepara bisa sampai di sini kan terus naik pesawat. Atau aku naik kapal lah kira-kira gitu ya. Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Daun salam, buah semangka. Cakep. Salam mbak-mbak. Waalaikumsalam. Orang Lampung. Ganti. Sabar dulu sampean itu. Salah satu ciri perempuan itu tergesa-gesa. Ingin buru-buru, ingin cepet-cepet apa-apa itu. Betul? Betul. Daun salam, buah jambu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tumbuh di tengah sawah. Cakep. Assalamualaikum. Di sana ada yang jawab mbah-mbah. Di sini ada yang jawab jamaah. Kenapa buah semangka kemudian jambu dan tumbuh di sawah? Bukankah para jamaah di sini terdiri dari 3 golongan? Yang pertama golongan mbak-mbak, yang kedua golongan ibu-ibu, yang ketiga golongan leres napa boten? Jadi karena jamaahnya ini istilahnya multi usia, terdiri dari berbagai usia, maka mesti disapa satu per satu sesuai dengan kategori usianya. Assalamualaikum mbak-mbak. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum ibu-ibu. Coba ingin membandingkan yang paling keras itu yang mbah-mbah apa yang Assalamualaikum mbah-mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang paling banyak itu mbah-mbah. Alhamdulillahilladzi baraka lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballaghana ila Ramadan.
puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah kebaikan dalam kehidupan kita kepada keluarga kita di Indonesia sejak bulan Rajab, kemudian Sya'ban, dan kita alhamdulillah sudah bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Para ibu ingkang kula mulyakaken, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan oleh setiap orang beriman dan Islam. Betul? Sampean rindu Ramadan apa rindu gajian? Rindu Ramadan. Rindu dua-duanya. Ramadan rindu, gajian rindu. Sampean rindu Ramadan apa rindu suaminya? Rindu Ramadan. Sampean rindu Ramadan atau rindu surga? Rindu dua-duanya. Dua-duanya juga. Nggih. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab napa Bu? Riyadhus Shalihin. Dijelaskan arba'atun mustaqqatun ilal jannah. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Awaluhu, yang pertama, shaimu Ramadan, orang berpuasa. Itu yang dirindukan oleh surga. Tadi sampean katanya rindu Ramadan, rindu surga. Yang kedua, talil Quran. Napa Bu? Talil Quran. Masya Allah, alhamdulillah, langsung bisa mengikuti, cerdas semua ini. Talil Quran artinya adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Ingkang nomor 3. Leres? Leres. Ingkang nomor 3, wong-wong ingkang dirinduaken koro enggak boleh ya, karo apa? Koro. Oleh surga. Yang ketiga adalah hafizul lisan. Apa? Hafizul lisan. Nomor 1, shaimu Ramadan. Nomor 2, talil Quran. Nomor 3, hafizul lisan. Sampai masih ada di sini kok sudah kelalen. Hah? Nomor 1 apa? Shaimu Ramadan. 2, talil Quran. 3, hafizul lisan. Yang keempat, mut'imul ji'an. Apa artinya mut'imul ji'an? Yaitu orang yang memberi makan yang kelaparan. Itu 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Nggih Bu? Ingat Bu, siapa saja yang dirindukan oleh surga? Shaimu Ramadan. 2, talil Quran. 3, hafizul lisan. 4, mut'imul ji'an. Ibu, apa yang keempat Bu? Alhamdulillah. Yang ingat alhamdulillah, yang tidak ingat Alhamdulillah. innalillah. Tidak, alhamdulillah. Kenapa yang tidak ingat pun alhamdulillah? Karena sampean sudah datang ke masjid, itu sudah hebat. Datang ke masjid saja itu sudah hebat. Datang ke masjid duduk, hebat. Datang ke masjid duduk, mendengarkan, hebat. Datang ke masjid duduk, mendengarkan, ingat, hebat. Gak usah heran, tenang saja Bu ya. Kalau sampean mohon maaf ya, pokoknya itu mendengarkan lah gitu. Tenang saja, nggak apa-apa. Yakin dapat pahala Bu. Amin. Dapat pahala.
Dan insya Allah nanti tidak akan ada pertanyaan oleh malaikat. Kalaupun bapak nanya itu ya pura-puranya seperti ini, ada nggak sampeannya gitu loh. Kalau tidak bisa enggak apa-apa, jangankan model sampean. Ya, model sampean ini ya, ditanya kemudian baru saja 1 menit juga belum kemudian lupa tuh. Enggak apa-apa. Jangankan sampean, mahasiswa saja loh. Ya. Mahasiswa bapak itu bapak kan ngajar di kampus itu. 15 menit ngomong bu. Ditanya itu apa tadi? Jangankan yang 15 menit, yang 2-3 menit hampir gak jauh berbeda lah dengan sampean. Jadi sampean jangan merasa rendah, tenang ya bu ya, optimis ya bu ya. Optimis apa? Optimis apa? Optimis hidup. Walaupun tidak ingat yang penting hidup. Udah pengajian mas tenang saja, jangan sampai jadi beban. Tulisan-tulisan yang dibuat ini ya supaya kelihatan keren sudah mahasiswa. Anak-anak sekarang itu bu, Allah, gayanya ke kampus itu, oh nanti tas, oh, di kanannya tas, di sini apa? Sininya kiri, tas juga, isinya apa? Oh, laptop, segala macam gaya. Begitu duduk di kelas, oke serius. Ditanya pelangap lomo. Tenang aja, jadi apalagi model sampean yang banyak tadi, banyak apa? Banyak pikiran, sampean mikirin opo. Wah, mikirin pekerjaan, mikirin keluarga, mikirin cicilan. Gak apa-apa. Tadi kesini pun insya Allah dan yakinlah dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata sabda Rasulullah? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mencari ilmu? Dengarkan, dengarkan baik-baik. Tadi kan tidak usah cemas, tidak ingat, nah, tidak usah khawatir kalau nanti ditanya. Kalaupun betul nanti ditanya oleh bapak dan tidak bisa, say, oh hebat. Wah, gitu. Hebat apanya? Sudah datang ke masjid. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Itu artinya hadisnya ya. Man kharaja, orang yang keluar dari rumahnya tentunya. Ya, entah di hadis itu tidak dijelaskan, tidak secara eksplisit. Barang siapa atau setiap orang yang keluar dari rumah pribadi atau rumah majikan atau rumah kontrakan atau hotel atau rumah sewa, enggak. Tetapi barang siapa yang keluar dari rumah, man kharaja fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, keluar dari rumah siapapun pemiliknya tujuannya untuk mencari ilmu. Tidak dijelaskan Jim Wan Chai dengan siapa, tidak. Tetapi yang penting keluar dari rumah mencari ilmu. Fisabilillah bu, di jalan Allah. Dalam hadis yang lain dinyatakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu karena berkorban meninggalkan rumahnya, maka ia nanti akan memperoleh kemudahan jalan menuju surga. Oh, jalan menuju surga lah bu itu, bukan jalan menuju wancai. Dipermudah itu, jalan menuju surga. Semua orang ingin masuk surga, tidak mudah masuk surga. Dengan menuntut ilmu, mencari ilmu, rela meluangkan waktunya seminggu sekali. Ya tahu? Ibu-ibu berapa kali ke masjid? Seminggu sekali. Coba bayangkan, hanya 1 minggu 1 kali. Ya? Masih ada juga toh yang belum datang ke masjid. Nah, insya Allah jalan menuju surgamu akan mudah, akan dipermudah hanya karena datang ke masjid. Pirtini ini
Yang baru angkat tangan. Yang baru ketemu Bapak. Yang baru ketemu Bapak. Coba sampean. Baru ketemu ya. Tirukan tadi. Pirtinyi ini. Tirukan. Tirtinya ini. Oh malah mesang. Pir, tuh. Tirtinya ini. Sekali lagi belum jelas. Oh. Pirtinyi ini. Pertanyaannya, apakah tadi di dalam dua hadis minimal? Di dalam dua hadis yang disampaikan tadi tentang keutamaan orang mencari ilmu, apakah dinyatakan di situ barang siapa yang mencari ilmu tapi kemudian 5 menit kemudian lupa, maka ia tidak berhak menuju surga? Ada tidak begitu? Apakah di dalam hadis yang kedua dikatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu ke Masjid Wancai? Ada? Tidak. Apalagi ditanyakan sampai hafal? Tidak. Tetapi mau keluar dari rumah niat tolabul sudah dapat pahala. Makanya tenang ibu-ibu. Nggih, Bu. Yang penting apa? Hadir. Yang penting duduk. Yang penting mendengarkan. Jadi jamaah barlen setiap tahun, bubar kelalen setiap tahun juga tidak apa-apa. Yang penting silaturahmi. Silaturahmi dengan teman-temannya, ya. Orang yang suka silaturahmi, insya Allah banyak yang mendoakan sehat. Coba, pernah nggak sampean ketemu temanmu? Udah, sampean kok ketemu lagi? Cepet mati aja. Enggak toh? Tapi apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Senang toh? Senang. Doakan sehat. Orang yang sehat insya Allah panjang Umur. Makanya perbanyaklah apa? Silaturahmi. Menyambung kasih Sayang. ya? Jadi ke masjid silaturahmi. Kemudian apa? Silatul ilmi. Silaturahmi. Selain silaturahmi, silatul ilmi artinya apa? Menyambung ilmu alias belajar. Belajar jiwa. Ukir di atas batu. Belajar. Tadi. Oh, belajar di waktu kecil bagai melukis di atas air. Jangan-jangan sekarang sudah ganti. Model sampean ini belajar di waktu buah bagaikan melukis di atas air. Ini Bu, bisa nggak melukis di atas air? Oh yo, ya itu tadi ditanya 4 golongan yang dirindukan oleh surga. 1, As-Saimu Ramadan. karena melukisnya di atas air. Sudah, tapi tidak apa-apa. Ada hadis lagi yang lain. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai giongan, pangkuan sang ibu sampai masuk liang. Udah tenang. Jadi sampai itu punya dalil semua, punya dasar semua dari Rasulullah gitu ya. Mumpung masih belum masuk liang lahat, ya. Alhamdulillah, gunakan waktunya ya Bu ya. Bu, alhamdulillah nih sampean ini sudah tenang saja Bu sebelum masuk liang lahat. Ngumpulin amal, ya, ngumpulin amal, investasi akhirat. Jangan terus-terusan investasi dolar. Punya siapa ini kok? Seminggu sekali saja. Ya? Bapaknya. Seminggu sebelumnya terus mikirinnya apa? Dolar. Insya Allah dengan datang ke masjid, walaupun itu hanya seminggu sekali, dolarmu akan semakin berkah. Amin. Sampean mau rezeki yang banyak apa yang cukup? Yang cukup. Ada 3 golongan: miskin,
Cukup? Kaya? Yang pertama apa, yang ketiga? Yang kedua cukup ya. Allahumma kfina. Ada doanya loh Bu. Allahumma kfina bihalalika an haram. Cukupkan. Jadi jangan minta rezeki yang banyak. Ya Allah, berilah aku yang banyak, rezeki yang banyak. Jangan. Sebab apa? Yang banyak belum tentu berkah. Contohnya orang kaya raya. Oh, si korupsi katanya. Nah, biarin caranya dengan apapun caranya terserah. Sebut saja yang sampean tadi itu sebut ya. Orang kaya raya, triliunan uangnya, numpuk sampai kalkulator tuh tidak cukup angka nolnya itu. Saking banyaknya itu. Tetapi ternyata gelisah. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, mandi tidak basah, kata siapa? Masa mandi tidak basah? Bapak Muhaimin. Oh, Pak Muhaimin. Ini kan bukan Pak Muhaimin. Gara-gara memikirkan hartanya, memikirkan uangnya yang disimpan di bank-bank, takut dirampok, takut diperiksa oleh KPK. Akhirnya apa? Jadi kepikiran terus sehingga membuat tidur tidak nyaman, makan pun tidak enak. Sampai alhamdulillah ini kelihatannya saja tuh dari roman-romannya itu tidurnya tuh jangankan tidur, pelor kalian ini. Pelor itu apa? Nempel bantal langsung. Udah nikmat kita Bu. Ini modal ibu ini juga kelihatan romannya itu, tidak banyak pikiran dia. Tenang dia. Situ nikmat. Yang kaya raya, walaupun harta berlimpah, rumah mewah, bermegah, bertingkat-tingkat, mobil tidak terhitung, tapi tidak bisa tidur gara-gara apa tadi? Gara-gara hasil yang tidak benar, memikirkan terus, sampai apalagi kalau didatangi oleh KPK. Banyak tapi tidak cukup. Belum lagi kalau anaknya narkoba, habis hartanya. Sampean ini alhamdulillah hartanya tidak habis-habis tak? Berkah itu cirinya Bu. Salah satu ciri yang baik rezeki adalah cukup. Cukup, tidak kekurangan. Betul? Sampean pernah kelaparan? Pernah kelaparan? Siapa yang pernah kelaparan? Saya. Kenapa sampean pernah kelaparan? Nggak punya beras. Nggak punya apa? Nggak punya beras. Beras waktu di Indonesia. Iya. Waktu di Indonesia, alhamdulillah sudah kongkong dapat rezeki. Alhamdulillah. Ya, dapat rezeki, tidak pernah lagi kelaparan. Betul? Bersyukur karena harta rezekinya jadi cukup. Jadi mintalah rezeki yang cukup. Nggih, Bu. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghumma bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah.
Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina birahmatika ajma'in. Amma ba'd. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengalihkan kita, yang telah menyelamatkan kita dari alam kebodohan, dari alam kegelapan, dari alam jahiliyah ke alam, kalau bodoh ke alam kepinter, kalau dari alam kejahilan ke alam kalau dari alam kegelapan ke alam terang, keterangan. Emangnya surat keterangan. Bersyukur karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita sehingga kita bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang yang wajib dengan yang sun. Alhamdulillah. Maka kata para ulama, karena jasa-jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah kita bisa menyembah Allah, kita bisa mengetahui bahwa Allahu Rabbuna, kita bisa mengetahui bahwa al-Islamu dinuna, dan seterusnya. Maka kita sejatinya senantiasa berterima kasih kepada Rasulullah dengan cara mengucapkan sholawat. Gitu. Kalau begitu apa artinya atau fungsi dari sholawat? Satu, sholawat itu berfungsi sebagai tanda terima kasih kita karena jasa-jasa beliau. Tanpa kehadiran, tanpa diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan seperti apa diri kita ini? Tidak tahu mana yang halal, tidak tahu mana yang haram, segala macam betul? Tahu tidak boleh minum arak karena siapa? Rasulullah. Tahu tidak boleh makan harta anak yatim berkat siapa, Bu? Rasulullah. Kita punya peluang masuk surga pun juga karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fungsi sholawat yang pertama adalah sebagai tanda terima kasih. Yang kedua, fungsi atau manfaat sholawat bagi kita adalah yang sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini sudah hafal semua. Insyaallah. Coba kita cek. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Betul kan? Sudah hafal semua ya. Alhamdulillah. Jamaah ini cerdas. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Rasulullah, malaikat juga bersolawat kepada Rasulullah. Maka itu wahai orang-orang yang beriman, ini semuanya adalah orang-orang yang beriman, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Dalam kaidah bahasa Arab kalau menggunakan kata ya, wahai itu ungkapan sayang. Ya Bu ya? Jadi sampean itu dipanggilnya tuh dengan rasa sayang, dengan kasih sayang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi yang tidak perlu begitu juga ucapannya. Nanti kalau ke suami, ya. Ya beb. Aduh masya. Usah model ini mungkin ya beb gitu. Enggak usah lah. Apa panggilannya sampean ke masmu apa? Aku? Masa aku? Kakung kan kakek ya? Oh janganlah. Walaupun bapak ini sudah punya cucu ya. Tapi istri bapak enggak mobil kakek loh. Enggak. Iya, tepat apa? Iya. Jadi saksi di akhirat.
Ungkapan itu menunjukkan kedekatan secara emosional, menunjukkan kedekatan secara batin, ya Bu ya. Jangan sampai disebut panggil namanya. Nama suamimu siapa? Ipudin, nama jangan ada Pip. Pak Ne. Enggak, di bahasa Jawa bagaimana kalau panggil lagi itu tuh mesra enggak itu? Enggak mesra. Jangan ya. Iya, Pak Kayaknya dulu kan Bapak juga mondoknya di Jawa ya. Kalau dibilang Pak itu kayak ke tukang dokter itu. Jangan, ya Allah. Itu sebagai tanda apa? Tanda kasih sayang. Maaf. Tadi Bapak itu kalau manggil istri juga enggak disebut, apalagi disebut namanya, enggak. Dipanggilnya tetap ya dari dulu kayak dulu lah. Wahai orang-orang yang beriman. Jangan mikirin. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah itu. Ya. Rasulullah memanggil istrinya, salah seorang istrinya, ya Humairah. Namanya bukan Humairah. Bukan. Namanya siapa? Aisyah. Jadi maaf, jangan pernah sekali-kali lagi memanggil nama suaminya dengan namanya. Afifuddin panggil Fit, jangan. Nanti namanya Junet panggil Ned. Jangan. Panggillah dengan apa? Seperti Rasulullah mencontohkan kepada istrinya ya. Karena kan di sini jamaahnya ibu-ibu. Mestinya kan kepada suami-suami, Pak, kalau memanggil istri sampean itu jangan dipanggil namanya Teti, panggilnya Tet. Ya Humairah. Ya kalau pamannya sampean istrinya terus pokoknya menurut sampean itu bagus, indah, cantik lah ya ya Jamila. Darling aja darling. Gitu ya. Nggih, Bu. Wahai orang-orang yang beriman, saking cintanya Allah kepada kita, dipanggil menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah, sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa bedanya solawat Allah kepada Rasul, solawat malaikat kepada Rasul, dan solawat kita orang beriman kepada Rasul? Apa bedanya? Ucapannya sama. Ada yang sholatullah seperti itu, ada yang Allahumma sholli ala Muhammad. Ada banyak ya macam-macam solawat ya. Tapi fungsinya, kalau Allah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya Allah menunjukkan kasih sayang, menyampaikan kasih sayang Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malaikat bersolawat kepada Rasulullah, itu artinya malaikat mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang didoakan oleh para malaikat? Mendoakan keselamatan, kesehatan, terjaga dari berbagai macam fitnah dan lain sebagainya. Semua malaikat dikomandoi oleh malaikat Jibril untuk mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salawat kita apa fungsinya? Kita justru memohon doa kepada beliau, kepada baginda Rasulullah. Jadi bukan kita yang membutuhkan, bukan Rasulullah membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, bagaimana mungkin sedangkan Rasulullah itu sudah meninggal dunia, apakah bisa mendoakan kita? Bisa. Kenapa? Karena arwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arwah para nabi, arwah para syuhada. Tahu syuhada, Bu?
pejuang-pejuang Islam yang gugur di medan tempur ketika berdakwah menyebarkan agama Islam, disebut dengan para syuhada. Arwah-arwah para wali, arwah-arwah orang soleh, semuanya itu masih ada, masih hidup. Wala taquluna, di dalam Quran dikatakan, jangan engkau berkata mengira bahwa arwah mereka, bahwa mereka sudah mati, tetapi mereka bal ahyaun, tetap hidup. Kalau berhidup, di mana mereka berada? Di mana arwah para nabi? Di mana arwah para wali, para syuhada, para ulama dan orang-orang soleh? Di mana, Bu? Di surga, di alam barzah. Di mana lagi? Di langit ketujuh. Wah, bagus ini. Ya, arwah-arwahnya ada yang bilang di langit ketujuh, ada yang di surga, ada yang di alam barzah. Oke, tidak apa-apa. Itu jawaban sampean. Di ini, kalau dari burung dulu, anak burung. Tapi sudah menunjukkan keberanian itu luar biasa. Berani apa? Menjawab. Berani. Di era sekarang ini, di era apa namanya? Digital. Di era digital, di era milenial. Ini sampai nih generasi Z apa generasi kolonial? Kalau kolonial itu kan zaman penjajahan dulu. Di era digital ini salah satu kompetensi ataupun salah satu keterampilan yang perlu dimiliki supaya bisa hidup adalah keberanian. Ya, Bu ya? Apa tadi? Berani apa? Berani hidup. Berani hidup, tak takut. Kalau orang di zaman sekarang ini yang serba apa? Serba canggih, serba teknologi, serba cepat, tidak berani hidup. Berani hidup saja justru takut mati, maka akan cepat mati. Jadi supaya bisa bertahan hidup, salah satu syarat pertamanya adalah apa tadi? Berani hidup. Tak takut Mati. Kalau takut mati, berani hidup, tak takut mati. Takut hidup, kalau takut hidup, mati saja. Ya, punya tenang saja. Punya uang, tenang. Tetap berani hidup. Tak punya beras, tenang. Yang penting Hidup. Oke, Bu? Oke, yang di belakang masih hidup? Asik. Masih berani hidup? Asik. Udah. Bagus. Ini mental penting, Bu. Mental. Kesehatan mental itu penting. Kalau orang sudah takut mati, takut hidup, malah nanti beneran mati. Ini tadi kan sudah berani menjawab. Itu bagus itu, keberanian. Ingat ya, sekarang ini perlu keberanian. Kerja di Hongkong apa tidak? Nah, harus berani apa? Berani. Berani memutuskan, mengambil keputusan. Hongkong, Indonesia. Nah, kalau Indonesia, Hongkong. kalau sudah memutuskan Indonesia pulang, berani memutuskan ke Indonesia, maka harus berani hidup di Indonesia. Bukan ternakayan. Nah, gitu. Kalau kembali lagi ke Indonesia, ke mana? Ke Hongkong, tidak apa-apa. Asal sampean berani kembali lagi ke Hongkong, tidak apa-apa. Mungkin ada yang mencela, ada yang mencaci maki, ada yang mencemoohkan. Pulang balik Hongkong, tenang saja. Itu adalah keberanian sampean untuk mengambil keputusan. Sebab hidup itu adalah keputusan. Hidup adalah Pilihan. Berani tadi kan? Berani. Di surga, di
di langit ketujuh, ada yang di alam barzah. Ya, baguslah, nggak apa-apa. Walaupun sampai nggak tahu dari mana itu dasarnya. Bukan asal jawab, berdasarkan keberanian jawab aja ya. Di dalam kitab, di dalam buku berjudul Kaifa Taftahu Abwabas Samai, judul bukunya. Nah, kalau Bapak nih ngomongnya ada referensinya, ada rujukannya, gitu ya. Jadi tidak ngarang. Nanti kalau sampean pas nebak mengira-ngira dengan sesuai dengan apa yang mau Bapak ucapkan, tak kasih duit. Ya. Kalau tadi kan nah sampean ngawur kan? Kalau Bapak ngarang, tidak ngarang, ada rujukannya. Bahasa ilmiahnya itu ada referensinya, ada bukunya. Nah, bukunya judulnya tadi Kaifa Taftahu Abwabas Samai. Bagaimana Anda membuka pintu-pintu langit. Judulnya itu, Bu. Pintu-pintu langit, Bu. Mungkin bertanya-tanya, Ustaz, apakah memang langit itu punya pintu? Punya pintu-pintu. Ya, ada satu bukunya itu. Ya, oke, secara sederhana saja. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa arwah para nabi, para syuhada, para ulama, para wali, orang-orang yang soleh ternyata hidup dan berada di langit, berkumpul. Para wali, makanya mungkin ada yang suka berdoa, ya, meminta wasilah, meminta perantara para wali, karena memang hakikatnya mereka masih hidup. Yang hidup apanya? Rohnya. Jasadnya mati, rohnya terus hidup, seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kita tadi, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila tarfata. Kemudian ditambahkan, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, adrikni. Apa, Bu? Adrikni. Apa artinya adrikni? Doakanlah. Gitu. Bantu kami. Doa kami ini tidak cukup. Doa kami ini mungkin masih jauh dari dikabulkan. Tetapi kalau engkau yang meminta, engkau yang meminta ya Rasulullah kepada Allah, sedangkan Rasulullah adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak diragukan lagi, akan dikabulkan. Maka jangan pernah doa sendirian, ya? Jangan pernah sendirian ngomong dewek itu, ya? Tetap pakai pertolongan Rasulullah, minimal tuh Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian apa tambahkannya tadi, Bu? Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, adrikni. Nah, nanti kesananya mau doanya pakai bahasa Jawa tidak apa-apa, bahasa Sunda tidak apa-apa, bahasa apa lagi, Kanton tidak apa-apa. Ya, itu yang penting, itu hafalkan itu. Ya Rasulullah, apa, Bu? Nggih, Bu. Nggih. Jadi kata kitab tadi, arwahnya Rasulullah, para ulama, para syuhada ada di langit yang mana? Allah yang Maha tahu. Karena memang langit itu tidak hanya satu lapis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama, insya Allah sudah hafal semua surat Al-Falaq. Bagus. Qul a'udzu. Coba, apakah ada di dalam surat Al-Falaq yang menjelaskan tentang langit terdiri dari 7? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin
fasabiqil uqad. Dari tadi, dari mulai kul a'udzu birabbil falaq itu otak Bapak mengartikan bahasa Indonesia. Katakanlah wahai Muhammad bagi Tuhanmu yang Maha menciptakan al-falaq sampai wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang suka dan itu tidak ada penjelasan tentang langit terdiri dari 7 tingkat. Adanya di surat Al-Isra, surat Al-Fatihah. Coba ingat-ingat Bu. Ingat-ingat di surat apa? Memang nama suratnya itu diawali dengan Al. Sedangkan nama-nama surat yang diawali dengan Al itu banyak. Al-Jin, Al-Qalam, Al-Jin tentang jin. Al-Baqarah banyak. Hampir semuanya Al. Yang tidak Al itu apa? Yusuf. Kenapa juga An? Yusuf, Muhammad, Hud, Yasin. Ya. Oke. Sudah ketemu Bu? Sudah. Kalau nggak ketemu juga apa-apa. Tenang, ingat ya. Al-Mu'minun maupun Al-Mu'min, Al-Ghafir dan seterusnya bukan. Tidak apa-apa, tenang Bu ya. Jangan sampai ya gara-gara disuruh nyari-nyari itu. Jangan sampai gara-gara disuruh mencari nama surat yang menjelaskan tentang langit yang terdiri dari 7 lantai, 7 lapis. Gara-gara itu wah kapok sampean. Aku wis tenanan kapok karo Ustaz Ujin ini. Nggak mau lagi datang karena datang ke masjid disuruh nyari-nyari loh. Tapi bagus ya, mohon maaf Ibu ya, HP-nya digunakan untuk itu. Ya, digunakan untuk mencari nama. Minimal tuh nama surat dan nomor suratnya lah, minimal. Surat Yasin nomor berapa Bu? 26 apa 36? Coba buktikan 26 apa 36. Kalau 26 36 surat Yasin. Ya, minimal itulah nama surat dan nomornya. Supaya kalau disuruh baca gitu nggak bingung. Depan atau nomor mana ini? Wah, dasar Qur'annya ini. Yang misalnya itu. Ya, kita paling tidak supaya urutannya saja. Nggak hafal isinya nggak apa-apa. Ali Imran. Kemudian An-Nisa, Alma. Minimal itulah. Ya, nggih Bu. Tapi kalau tidak mampu juga tidak apa-apa. Pokoknya ada halaman, ada nomor sekian, halaman sekian ada kan di Quran yang gitu ya. Surat apa Bu? Surat yang sering dibaca Al-Mulk. Surat Al-Mulk sering dibaca kan? Sering. Tapi kenapa sampai tidak tahu bahwa di dalam surat itu ada penjelasan tentang langit yang terdiri dari 7 lapis atau 7 lantai. Kenapa Bu? Karena sekedar dibaca itu pun juga sudah alhamdulillah dapat pahala banyak. Tenang. Tenang. Pokoknya sudah mau baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya apapun pokoknya enggak apa-apa. Tenang saja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus ada yang gokus ini kalian. Gokur karim. Wa huwal azizul. Yang betul adalah wa huwal azizul. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sumar. Dan selanjutnya begitu ya, Sumarjil Basara dan seterusnya. Perhatikan di ayat yang ketiga. Nah, sekarang bolehlah itu cari, buka itu laptopnya atau apa HP-nya. Surat Al-Mulk ayat yang ketiga. Alladzi khalaqa Jadi langit itu terdiri dari berapa Bu? 7
Lapis 7 tingkatan berdasarkan Quran surat Al-Mulk ayat yang ke-3. Apakah ada lagi di surat yang lain? Ada. Ya, ada. Sudah cukup satu dulu lah buat sampean ya. Karena kalau kebanyakan juga film. Nah, para arwah para nabi, para rasul, syuhada, solehin, wali berkumpul di langit bersama malaikat. Ya, bersama malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu gaib. Mereka itu ruh-ruhnya masih hidup tapi di alam gaib. Gebo? Alam itu ada dua, alam nyata, alam gaib. Yang nyata model kita ini di alam nyata sekarang kelihatan. Alam gaib tidak kelihatan, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, tidak bisa disentuh, tidak bisa di. Kalau panca indera itu ada berapa, Bu? 5. 1 mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, terus apa lagi? Hidung untuk cium, hidung untuk mencium, terus apa lagi? Ya 3. Iya 3 kan panca indera. 5 lidah untuk mencicipi rasa. Masa menjilat. Sampai dulu belajar biologi kan? Udah ngeblank. Panca indera. Sampai mencicipi makanan itu dengan apa? Lidah. Di ujung apa di tengah? Di ujung. Di ujung ya? Oke. Jangan sampai ke tengah-tengah. Kalau nanti ke tengah-tengah masuk, bisa membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang masuk ke tubuh. Enggak. Belum. Tenang dulu. Bukan ke mulut saja. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut. Itu yang membatalkan. Ya. Kalau tadi apa ini? Lidah ada di mulut tidak? Tidak. Kalau sampai nyicipi makanan itu, nyicipi makanan pakai lidah. Kemudian masuk ke mulut? Tidak. Masuk ke mulut tidak? Tidak. Masuk ke mulut tidak. Dengarkan, coba ini agak serius ini. Pengertian yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut. Jelas? Sekarang kita ambil contoh. Sampean mencicipi makanan menggunakan lidah. Lidah ada di dalam mulut. Makanannya itu di ujung ataupun di tengah. Selama sampai di tengah apalagi di ujung tidak masuk ke dalam tubuh kita, membatalkan atau tidak? Tidak. Jelas ya, rasionalitasnya, logikanya begitu ya. Kenapa mencicipi makanan tidak membatalkan puasa? Karena tidak masuk ke dalam tubuh kita, meskipun melalui karena lidahnya berada di ujung, di mulut. Lidah berada di ujung. Memang di ujung pantai apa? Lidahnya berada di ujung mulut, di dalam mulut lidahnya itu. Karena meskipun lidah itu sebagai bagian dari anggota mulut, tetapi karena makanannya tidak masuk ke dalam tubuh, maka tidak membatalkan. Ini diajari nalar itu maksudnya. Rasional gitu loh. Jangan hanya sekedar tahu, oh tidak batal karena mencicipi. Kenapa alasannya? Nanti bisa menjawab ke apa itu? Majikan sampean tuh membatalkan kenapa? Jelaskan. Karena memang ada yang masuk ke salah satu bagian anggota mulut, tetapi tidak masuk ke dalam tubuh. Tubuh semuanya tubuh, jangan perut saja. Emang sampean hanya terdiri dari perut. Astagfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah Rabbi, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa yang jelas atau yang siri, yang sudah lalu atau yang kini, yang sudah lalu atau yang kini. Monggo. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ibu-ibu sekalian, penting sekali segera beristighfar ya Bu ya. Meskipun ini majelis taklim dalam pengajian, karena bukan hal yang tidak mustahil kita atau Bapak mengucapkan hal yang tidak baik ya. Makanya doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu salah satu fungsinya adalah mohon maaf barangkali ketika dalam kegiatan yang baik sekalipun ada yang tidak baik. Apalagi kalau di dalam kegiatan yang tidak baik. Ini kan tadi apakah sampai nanya terdiri dari perut gitu kan? Ya, langsung istighfar Bapak ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastaghfiru mi'ata marratin fil yaumi, beristighfar 100 kali dalam satu malam Bu. Itu Rasulullah yang sudah pasti diampuni dosanya. Nah kita yang belum tentu diampuni dosanya berapa kali Bu istighfarnya? Sebanyak mungkin. Alhamdulillah. Jangan sampai tidak pernah istighfar setelah sholat fardu ya Bu, karena sholat fardu, setelah sholat fardu adalah salah satu momen, salah satu saat yang baik untuk berdoa. Oke? Oke Bu? Sampai mana tadi Bu? Sampai sini. Sampai mana? Sampai kepada langit-langit. Langit-langit. Sampai kepada itu. Ini kan ingin mengetahui panca indera. Nah, yang terdekat adalah yang panca indera. Memang betul tadi tentang langit, ya. 7 lapis langit, ya. Yang terdekat adalah panca indera. Panca inderanya ada 5. 1 apa? Mata, 2 telinga, 3 hidung, 4 lidah, 5 kulit alat peraba. Ya. Alam arwah tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba, apalagi ya, tidak bisa dilihat, tetapi ada yang wajib kita imani bahwa arwah malaikat ada. Malaikat itu hidup. Para rasul walaupun jasadnya sudah mati, ada, masih hidup. Ustadz, bagaimana dengan kita manusia biasa? Nenek moyang kita yang sudah meninggal dunia, apakah masih hidup? Apakah masih hidup? Arwah-arwahnya masih hidup, tetapi tidak menyatu dengan arwah para malaikat, tidak menyatu dengan arwah para nabi, tidak. Kenapa? Berbeda kualitasnya. Kualitas hidupnya dulu berbeda. Model kita ini nggak mungkin. Kita loh,
Kita itu siapa? Sampean pulau. Kita itu termasuk pulau. Pulau juga tidak mungkin kalau mati nanti arwahnya itu naik ke langit keberapa itu enggak. Dikumpulkan di satu alam tertentu yang disebut dengan alamul arwah. Alam arwah. Di situ macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kafir, ada yang mukmin, semuanya ada di situ. Menyatu. Maka dengan pengetahuan ini, dengan tahunya sekarang bahwa arwah orang tua kita, nenek moyang kita, baik beriman maupun tidak beriman, itu berada di alam tertentu, jangan pernah meyakini, jangan pernah percaya bahwa ada arwah gentayangan. Itu fungsinya, ya Bu ya. Ini bagian dari akidah, bagian dari tauhid. Manusia setelah mati, jasadnya mati, rohnya keluar, kemudian hidup. Di mana? Di alam arwah. Di mana? Di alam barzakh. Tadi ada yang mengatakan alam barzakh ya? Nah, di alam barzakh itu berupa apa? Roh. Jadi tidak ada. Kemarin itu tetangga saya ketabrak kereta. Dia itu mau lewat kereta, penyeberangan kereta, tetapi nggak keburu. Akhirnya ketabrak oleh kereta sampai meninggal dunia. Malamnya itu geger. Ini cerita saja, sampai jangan keburu orang begitu. Geger itu. Takut semua, ke depan rumahnya lewat itu takut. Kenapa? Karena dianggapnya arwahnya masih ada bergentayangan di depan rumah. Kelalang keliling atau mungkin jadi ronda itu. Piket malam. Tidak Bu ya, sama sekali tidak. Mau bunuh diri terjun dari lantai berapapun. Ada di sini yang pernah bunuh diri? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada di sini. Oh ada. Kalau ada yang pernah bunuh diri di sini, nggak mungkin ada di sini. Masa ada yang pernah bunuh diri di sini? Ada. Mana? Ingin tahu Bapak, kalau ada yang pernah bunuh diri di sini? Ada. Ingin tahu Bapak? Mana? Nggak ada. Ya toh? Kalaupun ada di Hongkong, pamannya pernah ada tuh, kayaknya pernah dengar Bapak, pernah baca, katanya turun terjun dari lantai berapa lah gitu deh. Tapi arwahnya enggak gentayangan nemeni sampean, ngelitik sampean. Itu hanya cerita ilusi, halusinasi yang dikarang secara turun temurun. Ngomong ini, itu loh. Kemarin itu tangga saya melahirkan anak, melahirkan bayi. melahirkan babi. Kalau hewan itu Bu mau mati bunuh diri maupun disembelih, itu nggak akan pernah ada ceritanya, penjelasannya masih hidup arwahnya. Kalau nabi manusia kan ada, orang-orang soleh tadi. Kalau hewan semua nggak ada. Karena tugas hewan itu apa? Mengabdi kepada manusia, terbebas dari tanggung jawab menjalankan perintah agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak pernah ada. Jangankan arwah kambing gentayangan, arwah manusia yang tadi yang banyak dosa sekalipun. Mohon maaf, mungkin orang kafir, majikan-majikan sampean menyembah pekong apa itu. Enggak, kalau meninggal dunia tenang, jangan pernah takut ya. Gara-gara meninggal majikannya kemudian takut apa itu disatroni kembali oleh arwahnya, itu lebih baik mengundurkan diri saja. Jangan. Apa namanya kalau mengundurkan diri apa? Resign ya, resign. Jangan gara-gara itu, justru bersyukur majikannya meninggal dunia, alhamdulillah. Jangan juga nanti sampeannya minit gitu ya Bu ya. Nah jadi Bu, arwah para ulama itu menyatu dengan para malaikat. Jadi ada dasarnya ketika kita berdoa kepada arwah ini ya, terutama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang masih hidup gitu ya.
Para ibu sekalian, tadi di dalam istighfar kita mengucapkan apa? Doa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ataupun astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dalam bacaan doa tadi yang berbahasa Indonesia, ya Allah Rabbi, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami yang dulu atau yang ini, yang jelas atau yang sirri. Sirri itu artinya apa? Tidak nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-saumu junnatun wa hisnun minan nar." Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Lanjutkan, ada yang bisa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar. Yang artinya orang yang berpuasa karena iman, yakin bahwa itu adalah perintah Allah, kemudian berharap pahala dari Allah dan dilaksanakan dengan ikhlas, maka akan memperoleh ampunan dosa yang lalu maupun yang kini, bahkan yang akan datang. Ini Bu, tadi ada 4 yang dirindukan oleh Allah masuk surga. Pertama apa? Shaimu Ramadan, orang berpuasa. Selain dijamin masuk surga atau dirindukan masuk surga, orang berpuasa tentu kalau dilaksanakan dengan ikhlas akan diampuni dosanya. Syarat utama masuk surga adalah berpuasa. Takwa. Syarat utama masuk surga adalah takwa, iman Kepada Allah. Islam, tauhid, fisabilillah. Oke, terus enggak apa-apa. Berani? Nah, syarat utama masuk surga adalah mati. Mati dulu. Betul? Betul. Sampean hidup apa mati? Hidup. Ada di mana? Di dunia. Mau masuk surga? Mau. Yang kedua, ingat dulu, ini serius loh Bu. Syarat utamanya masuk surga itu mati dulu. Nabi Isa, Nabi Isa masuk surga atau tidak? Mutawaffika wa rafi'uka ilas sama. Sesungguhnya aku mematikan Nabi Isa. Tenang sampean. Nabi Isa saja diangkat ke langit masuk surga itu dimatikan dulu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diangkat dalam keadaan hidup. Baru kemudian nanti akan dihidupkan kembali. Jadi syarat utama masuk surga adalah Mati. Yang kedua, jangan hanya sekedar punya matinya saja sampai yakin masuk surga. Kenapa? Karena mesti mati nanti. Tidak semua yang mati masuk surga. Yang kedua, diampuni dosa. Gitu loh Bu. Selama kita ini masih punya dosa, masih dipoles, masih dibersihkan dari dosa-dosa yang nempel sekian puluh tahun. Ini Bapak udah 62 mau 63. Udah 63 tahun dosanya walau alam sudah sebanyak gunung es mana. Kalau mau masuk surga, pertama mati, harus mati dulu, kemudian masuk dibersihkan. Dibersihkannya di mana? Di neraka. Hah? Sampean siap?
Siap. Siap enggak siap Pak? Harus Yang siap. ngomongnya siap atau tidak? Siap. Sudah lama hidup dalam dunia kok. Oke, siap. Nggih, Bu. Nggih. Oh, jangan sekarang. Ini itu. Syarat kedua adalah apa? Diampuni Dosa-dosanya. Nah, itu saking banyaknya dosa kita, entahlah ya Bu ya. Yang tahu adalah masing-masing sesuai dengan usiamu. Yang dulu, yang dulu, yang kini, Yang lampau. yang akan datang juga kalau masih punya umur. Nah, kalau ingin sedikit dosanya, lebih baik segera jadi puasa itu Ibu, Masya Allah, salah satu ibadah istimewa. Ini loh, bandingkan dengan sholat. Di dalam keterangan-keterangan hadis tidak ada penjelasan sholat bisa mengampuni dosa, yang dulu maupun yang kini. Tetapi puasa istimewa. Makanya Ramadan disebut bulan istimewa. Karena salah satu keistimewaannya adalah orang berpuasa diampuni dosanya yang lalu, yang kini, dan yang akan datang kalau. Nah, kalau masih ada umur. Karena ketika punya umur, punya peluang akan berbuat dosa. Nggih, Bu. Maka lakukanlah satu dengan yakin. Percaya ini dari Allah dan bisa mengampuni dosa. Tapi jangan GR dulu. Dosa-dosa yang mana? Yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak. Syirik alhamdulillah tidak. Ya tak? Memuja berhala tidak tak? Sampai tidak tak? Tembah dukun juga tidak tak? Baca-baca kerpean itu apa di kertas-kertas kemudian direbus kemudian diminum airnya juga tidak tak? Tidak usah ya, tidak usah begitu. Yakin saja berdoa kepada Allah. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dan yakin. Syaratnya apa tadi? Yakin dikabulkan. Cepat ataupun lambat Allah yang menentukan. Yang penting berdoa. Begitu pula di dalam puasa. Lakukan dengan penuh keyakinan, dengan penuh tulus ikhlas. Gitu. Insyaallah baca-baca sampean ini termasuk orang-orang yang ikhlas berpuasa. Yakinkan kepada para majikan bahwa dengan puasa tidak akan sakit. Gitu. Alhamdulillah Bapak ini jauh-jauh dari Cirebon puasa ke sini sehat walafiat. Dengan puasa jadi yakin semakin sehat. Ibu-ibu sekalian masih ada waktu enggak ini? Masih ya, masih ada. Ini sampai pukul berapa? Sampai pukul 5. Nah, baik. Para ibu sekalian sedoyo, para ibu sedoyo. Ibu sedoyo. Pakai itu ya, punya catatan gitu ya. Ada catatannya tuh. Ini yang kayak begini ada. Kita akan mulai sekarang. Baru mulai Ustaz. Ya, baru mulai. Tadi masih apa? Mukadimah. Ini kalau mukadimahnya sebegitu bagaimana? Ingat ya, surga merindukan kepada 4 golongan. Satu tali shaimu Ramadan, yang kedua tali Quran, yang ketiga hafidul lisan, menjaga lisan, gitu ya, supaya kita nanti bisa punya peluang masuk surga. Jaga lisan, jangan berkata kotor, jangan menyakiti orang lain. Kenapa? Ada ungkapan yang mengatakan Words are sharpener than swords. Kata-kata, ucapan itu lebih tajam dari pedang. Betul? Kalau diiris dengan pedang lah sekali selesai. Tapi kalau diiris dengan cacian, makian, apa lagi? Hinaan. Oh, sampean itu kok dari dulu seperti itu aja hidupnya nggak tambah-tambah. Sakit hati apa badan?
Sampean itu tak kembalikan saja sama orang tuamu, hidupmu nggak ada manfaat. Sakit apa tidak? Sakit. Sakitnya di mana? Di hati. Di mana? Di sini. Ingat saja sakitnya di sini. Hafizul lisan. Yang diingat-ingat jangan sakitnya itu di sini. Jangan yang diingat-ingat itu cik ini, cik dampet. Dari gondang legi ke gondang dia. Dari dulu aku capek gara-gara mikirin. Jangan hafalin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaika al-basaru khashi'an wa huwa hasir. Itu salah satu bentuk menjaga lisan adalah dengan cara tadi menggunakan lidah kita, lisan kita, mulut kita untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Allahumma ini doanya Abu Bakar As-Siddiq yang diminta langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni, ajari aku doa. Kata Rasulullah apa? Jawabannya kepada Abu Bakar, Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran. Itu doanya Rasulullah yang diajarkan kepada sahabat pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berikutnya apa, Bu? Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Napa, Bu? Wa qalban khashi'an. Kemudian apa selanjutnya, Bu? Wa rizqan halalan thayyiban. Berikutnya apa yang keempat? Wa ilman nafi'an. Coba ulangi. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'an. Apa, Bu? Coba yang hafal siapa? Oke, nggak apa-apa. Itu namanya bukan hafal, baca. Ayo baca. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran wa qalban khashi'an wa rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'an. Alhamdulillah ya. Amalkan Ibu ya. Lisan dzakiran ini luar biasa maknanya. Lisan yang terus membuat hati orang senang. Jika lisan kita selalu membuat hati orang senang, maka engkau yakinlah akan disenangi oleh Allah. Salah satu penyebab kita tidak disukai oleh orang lain adalah gara-gara Rasulullah kemudian mempertegas